Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Pertemuan ketiga ini kita membahas mengenai rekrutmen sumber daya manusia. Rekrutmen merupakan komunikasi dua arah. Para pelamar menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apa rasanya bekerja di sebuah perusahaan. Sedangkan organisasi sangat menginginkan informasi yang akurat tentang pelamar tersebut jika kelak mereka menjadi karyawan. Jadi masing-masing pihak ini membutuhkan informasi tentang satu sama lain. Kalau untuk pelamar, kira-kira cocok nggak ya saya bekerja di perusahaan tersebut? Kira-kira suasananya menyenangkan nggak ya? Saya punya work-life balance nggak ya? Dan lain sebagainya. Kemudian dari sisi perusahaan juga menyamakan dengan apakah karyawan ini akan sesuai dengan harapan perusahaan, akan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, jadi di proses ini kedua belah pihak tersebut saling menggali data dan informasi yang memang dibutuhkan. Hasilnya, nanti sejumlah tenaga kerja yang akan memasuki proses seleksi, yaitu proses untuk menentukan kandidat yang mana yang paling layak untuk mengisi jabatan tertentu yang tersedia di suatu perusahaan. Jadi setelah rekrutmen selesai, kemudian ada proses seleksi. Ada beberapa tahapan tes yang akan mengerucut dan membuat jumlah kandidatnya semakin sedikit, sehingga perusahaan bisa menentukan kandidat yang masih ada sampai tahap akhir lah yang memang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ini ada beberapa pengertian rekrutmen menurut para ahli. Yang pertama, menurut Shimamura di tahun 2006, ia menyatakan rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Jadi akan ada rekrutmen ketika teridentifikasi bahwa perusahaan membutuhkan karyawan untuk mengisi kekosongan atau kekurangan yang dibutuhkan perusahaan. Kemudian menurut Gomez di 2011, rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Ini senada dengan yang dikatakan Shimamura, bahwa memang pencarian pekerjaan ini sesuai dengan kebutuhan perusahaan untuk dipekerjakan di dalam perusahaan tersebut. Menurut Rifai di 2010, definisi dari rekrutmen adalah proses menentukan dan menarik pelamar yang mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Juga sama dengan yang dikatakan Shimamura dan Gomez, tapi Rifai ini menekankan pada kata mampu untuk bekerja dalam suatu perusahaan. Jadi ini balik lagi ke proses pencarian informasi bagaimana pelamar yang memberikan data terhadap perusahaan, kemudian nanti juga akan ada proses seleksinya, sehingga menetapkan yang mana sih sebenarnya yang sesuai, yang bisa bekerja di perusahaan tersebut. Nah, dalam proses rekrutmen ada beberapa saluran atau metode penarikan atau disebut juga dengan channels. Metode penarikan ini adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh para pencari tenaga kerja untuk mendapatkan karyawan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan jenis pekerjaan atau jabatan yang dibutuhkan. Jadi ini bagaimana mereka mendapatkan kandidat-kandidat tersebut. Nah, saluran yang pertama adalah walk-ins. Berdasarkan pengalaman yang menunjukkan bahwa salah satu sumber yang dapat dimanfaatkan adalah datangnya sendiri para pelamar langsung kepada organisasi atau perusahaan yang melakukan perekrutan. Artinya, para pencari kerja ini datang sendiri kepada perusahaan untuk melamar. Ada kalanya mereka sebenarnya tidak tahu apakah perusahaan yang bersangkutan ada atau tidak ada lowongan pekerjaan yang sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki nih. Nah, para pelamar atau pencari pekerjaan datang sendiri ke perusahaan tersebut, kemudian mengisi belangko lamaran, ya, ada formnya tersendiri yang sudah disediakan. Kemudian lamaran-lamaran itu akan di-filing oleh perusahaan,
Kemudian nanti ketika mereka memang membutuhkan pekerja baru, mereka akan mencari dari file tersebut, ada nggak sih yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau ada, akan lanjut ke proses seleksi. Jadi mereka akan dihubungi, kemudian mengikuti beberapa tahap, sampai akhirnya oke, mereka cocok dan bisa untuk bekerja di perusahaan tersebut. Itu adalah saluran walk-ins. Saluran yang kedua adalah pengiklanan. Pemasangan iklan ini merupakan jalur yang paling banyak dan sering digunakan oleh perusahaan dalam melakukan perekrutan pekerja. Pengiklanan atau advertising adalah suatu metode efektif lainnya untuk penarikan. Kenapa efektif? Karena pemasangan iklan ini dapat dilakukan melalui berbagai media, mulai dari yang bersifat audio seperti radio, kemudian yang bersifat visual, surat kabar, majalah, selebaran, kemudian sekarang juga ada media sosial untuk menginformasikan mengenai lowongan pekerjaan. Nah, biasanya di lowongan tersebut diinformasikan sedetail mungkin yang memang dibutuhkan oleh para pelamar. Contohnya seperti di sebelah kanan ini ada jabatan-jabatan yang memang belum terisi, yang memang dibutuhkan, yang kosong, kemudian syarat-syarat untuk memenuhi lowongan tersebut, kemudian jika memang mereka membutuhkan surat lamaran secara fisik, surat lamaran itu harus ditujukan kemana dan deadline-nya kapan. Atau kalau misalnya itu harus disubmit via email atau ada form tersendiri, pasti di situ diinformasikan harus kemana mengirimnya, kemudian deadline-nya juga kapan, dan bagaimana caranya. Itu pasti diinformasikan. Nah, saluran yang ketiga adalah agen-agen penempatan tenaga kerja. Salah satu perkembangan dalam dunia ketenagakerjaan adalah tumbuh kembangnya agen-agen penempatan tenaga kerja seperti ini. Penarikan tenaga kerja yang dilakukan oleh agen-agen penempatan tenaga kerja ini ada yang punya pemerintah, ada juga yang swasta, jadi independen. Biasanya, agen penempatan tenaga kerja ini menyediakan pelayanan informasi pekerjaan melalui mungkin papan pengumuman atau penerbitan gitu secara periodik atau yang disebutnya dengan job flow. Ini berisi tentang daftar lowongan pekerjaan. Ada dua keuntungan yang mungkin bisa didapat kalau misalnya kita menggunakan agen-agen seperti ini. Yang pertama, karena agen ini beroperasi dengan tujuan untuk mencari keuntungan, pasti mereka akan berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik, jadi secepat mungkin agar perusahaan ini bisa terpenuhi kebutuhannya. Dan yang kedua, untuk memenuhi kepuasan para pelanggannya, si perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan pekerja baru ini, pasti ia ikut mencari pelamar-pelamar yang memang sesuai dengan persyaratan yang diinginkan oleh perusahaan pelanggannya. Lalu ada saluran keempat, yaitu lembaga-lembaga pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan ini merupakan salah satu sumber utama juga dalam perekrutan sumber daya manusia. Perusahaan biasanya bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang mendapatkan tenaga kerja yang siap guna dan siap pakai. Biasanya dimulai dengan penerimaan magang mahasiswa. Nah, kalau mahasiswa tersebut layak, mereka akan direkrut untuk menjadi karyawan tetap di perusahaan tersebut. Jadi mungkin keuntungan dari perusahaan adalah perusahaan bisa lihat dulu nih gimana sih sebenarnya kinerja mahasiswa ini, baru ketika cocok ditawarkan untuk diperpanjang atau langsung direkrut sebagai pegawai tetap. Kemudian saluran yang kelima ada organisasi-organisasi karyawan. Perusahaan bekerja sama dengan organisasi karyawan dalam hal ini adalah serikat pekerja, yang mana perusahaan biasanya meminta kepada serikat buruh daftar tenaga kerja yang memiliki kemampuan yang tepat dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tapi karena serikat buruh belum mempunyai kedudukan yang kuat, biasanya metode ini belum terlalu banyak digunakan. Saluran yang keenam ada leasing. Leasing merupakan penarikan tenaga kerja dengan cara menarik tenaga honorer dalam jangka waktu tertentu.
Hal ini biasanya dilakukan untuk menyesuaikan fluktuasi kebutuhan personalia jangka pendek, sehingga perusahaan bisa menarik karyawan honorer yang dibayar secara harian atau per jam. Nah, dengan cara listing ini, perusahaan tidak hanya mendapatkan tenaga kerja yang terlatih baik dan terpilih, tetapi juga menghindari dari kewajiban-kewajiban lain, seperti dana pensiun, asuransi, atau kompensasi tambahan lainnya yang harus mereka berikan kepada pegawai tetapnya. Nah, mereka tahu nih kira-kira mungkin based on project atau ada pekerjaan yang temporary, nah mereka biasanya bekerja sama dengan listing. Kemudian berikutnya, saluran berikutnya adalah nepotisme. Ini adalah penarikan anggota keluarga. Jadi komponen program penarikan yang tidak dapat dielakkan dalam perusahaan perseorangan atau keluarga. Kebijaksanaan seperti ini biasanya berkaitan dengan penarikan atas dasar tidak berdasarkan atas kecakapan atau hanya berdasarkan kepada kepentingan dan kesetiaan pada perusahaan. Sehingga dalam melakukan penggunaan cara ini biasanya tidak mendapatkan tenaga kerja yang memiliki kemampuan dan kecakapan yang memadai. Jadi sebenarnya tidak match juga dengan kebutuhan dari perusahaan. Lalu berikutnya ada asosiasi-asosiasi profesional. Perusahaan atau asosiasi yang bergerak pada pencarian tenaga kerja profesional mengkhususkan pada pencarian tenaga kerja tertentu saja. Misalnya untuk tenaga eksekutif dan tenaga kerja profesional lainnya yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus. Ada beberapa contoh asosiasi profesional ya, seperti Kadin, IAI, HIPMI, IWAPI, atau lain-lainnya. Nah, mereka ini biasanya berfungsi sebagai sumber penarik tenaga kerja yang profesional. Lalu ada operasi-operasi militer. Lembaga ini digunakan apabila organisasi atau perusahaan yang bersangkutan memerlukan tenaga kerja profesional yang memiliki keahlian-keahlian khusus yang akan ditempatkan pada jenis pekerjaan yang membutuhkan keterampilan yang hanya disediakan oleh lembaga-lembaga militer saja. Misalnya yang dibutuhkan itu seorang pilot, kemudian menjaga keamanan atau mekanik. Nah, itu biasanya perusahaan memerlukan tenaga kerja yang berasal dari dinas militer yang mungkin sudah habis masa dinasnya atau biasanya disebut dengan veteran. Sehingga apabila mereka bergabung dengan organisasi yang bersangkutan, tidak akan mengganggu organisasi militer yang merupakan tempat mereka bergabung sebelumnya. Gitu. Makanya yang dicari yang sudah veteran. Nah, yang ke-10, salurannya namanya open house. Teknik penarikan tenaga kerja yang dibuat dengan cara penyelenggaraan open house perusahaan. Dengan cara ini, orang-orang diharapkan tertarik bekerja di perusahaan. Metode ini berguna bagi tenaga kerja yang langka atau dengan kata lain sumber supply-nya terbatas. Jadi mereka justru diajak masuk dulu ke perusahaan, mungkin lihat-lihat kondisinya, suasana kerjanya, lingkungan kerjanya seperti apa gitu. Dengan harapan mereka akan tertarik, kemudian melamar dan bekerja di perusahaan tersebut jika memang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian yang ke-11 ada employee referral atau rekomendasi dari karyawan. Para karyawan perusahaan bisa merekomendasikan pencari pekerja kepada departemen personalia. Biasanya karyawan yang telah lama bergabung memberikan rekomendasi bahwa mereka mengetahui calon tenaga kerja yang memiliki kualifikasi seperti yang memang dibutuhkan oleh perusahaan. Sehingga para karyawan tersebut dapat memasukkan tenaga kerja baru dengan cara mengusulkan kepada pihak personalia. Nah, berikut ada kendala-kendala dalam rekrutmen. Kendala-kendala yang biasa dihadapi dalam hal merekrut pegawai atau karyawan yang akan ditempatkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan, antara lain bersumber dari organisasi yang bersangkutan, kebiasaan pencari tenaga kerja, dan juga faktor eksternal dari lingkungan. Sekarang kita lihat satu-satu. Yang pertama tadi adalah faktor-faktor organisasi. Dapat dipastikan ya bahwa berbagai kebijaksanaan
yang ditetapkan dan diberlakukan dalam suatu organisasi ini pasti dimaksudkan agar organisasinya mampu mencapai goals-nya. Nah, tapi yang terpenting adalah bahwa sebenarnya mungkin saja berbagai kebijaksanaan tersebut akan membatasi ruang gerak para pencari pekerja baru. Misalnya ada beberapa kebijaksanaan yang mungkin menjadi kendala dalam proses rekrutmen. Yang pertama adalah kebijakan promosi dari dalam. Kalau suatu organisasi menganut kebijaksanaan bahwa dalam hal terjadinya lowongan itu diisi oleh pekerja yang sudah menjadi karyawan organisasi, itu pasti akan ada beberapa kendala. Yang pertama, mereka akan kesulitan untuk memperoleh tenaga kerja baru yang mungkin memiliki pandangan baru, pendekatan keahlian dan keterampilan yang baru yang berada di luar perusahaan. Kemudian yang pasti para pekerja yang sudah ada di dalam juga akan merasa lebih cepat puas ya, karena mereka kan suatu saat juga akan mendapatkan promosi, tinggal tunggu waktunya aja gitu istilahnya, karena ya saingan mereka hanyalah internal perusahaan. Kemudian para pekerja juga cenderung jadi bersifat atau berpandangan minimalis karena ruang lingkupnya ya hanya di perusahaan tersebut, tidak ada insight dari luar karena tidak ada karyawan yang berasal dari perusahaan lain. Kemudian kebijaksanaan tentang imbalan. Dalam merumuskan kebijaksanaan organisasi tentang sistem imbalan bagi karyawannya, sedikitnya ada 4 hal yang bisa dipertimbangkan. Yang pertama, kebijakannya harus berpegang pada kepentingan para anggota organisasi. Nah, ini biasanya tercermin dalam kesepakatan antara serikat pekerja dengan karyawan dan juga manajemen. Kemudian yang kedua, kebijakannya itu harus sesuai dengan kemampuan organisasi yang bersangkutan. Jadi juga jangan memaksakan diri. Yang ketiga, kebijakan harus menaati berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang ketenagakerjaan. Yang keempat, kebijakan juga harus mempertimbangkan lokasi di mana organisasi atau perusahaan itu berada. Karena masing-masing daerah itu kan berbeda ya, mulai dari UMR-nya, kemudian mulai dari harga barang di lokasi tersebut gitu. Nah, itu semua harus dipertimbangkan. Kalau tidak, ini juga akan menjadi kendala dalam rekrutmen. Bisa-bisa nggak ada yang mau kalau misalnya imbalannya tidak sesuai dan lain sebagainya. Kemudian kebijaksanaan yang ketiga adalah tentang status kepegawaian. Ketentuan tentang apakah para pegawai harus bekerja penuh bagi organisasi atau dimungkinkan bekerja separuh waktu. Nah, status kepegawaian apakah tadi purna waktu atau tidak, ini berarti kan sesuai juga dengan bagaimana organisasi merekrut pegawai. Mungkin untuk pegawai yang menginginkan bekerja di perusahaan tambahan gitu akan tidak berminat untuk melamar di perusahaan tersebut. Nah, ini menjadi kendala juga. Tapi kalau memang yang dibutuhkan perusahaan tersebut, berarti dia memang akan menyasar pada pelamar-pelamar yang memang hanya bertujuan untuk bekerja di perusahaannya saja. Nah, yang keempat adalah rencana sumber daya manusia. Rencana sumber daya manusia ini biasanya memberi petunjuk tentang lowongan yang bagaimana sifatnya yang diisi melalui promosi dari dalam dan lowongan yang bagaimana yang akan diisi melalui rekrutmen tenaga kerja dari luar. Jadi biasanya ada klasifikasinya sendiri. Mana nih yang kira-kira nanti promosi aja dari karyawan internal atau yang memang membutuhkan karyawan yang berada di luar perusahaan, jadi karyawan baru. Nah, rencana-rencana SDM tersebut itu juga sudah membatasi langkah dan tindakan yang mungkin ditempuh oleh para pencari tenaga kerja. Karena bagaimanapun juga apa yang sudah ditetapkan itu kan harus dipatuhi, sehingga pasti akan menjadi kendala juga untuk pihak pelamar yang ada di luar perusahaan. Ini tadi dari faktor organisasi. Kemudian kendala lainnya ini biasanya berasal dari kebiasaan pencari tenaga kerja. Kebiasaan para pencari kerja ini ada segi positifnya dan juga ada segi negatifnya.
Untuk segi positifnya, antara lain di mana proses rekrutmen dapat berlangsung dengan relatif cepat karena berkat pengetahuan dan pengalamannya, para pencari kerja itu sudah mempunyai rencana sumber daya manusia dalam organisasi. Kemudian mengetahui kemampuan para manajer yang kelak akan membawahi tenaga kerja baru, memiliki informasi tentang analisis pekerjaan yang terdapat dalam organisasi, mengetahui dengan baik sumber-sumber pencari pekerjaan, dan mereka juga telah menguasai metode rekrutmen yang paling tepat digunakan sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang akan dilakukan. Ini adalah sisi positif bagi si satuan kerja yang menjadi petugas untuk mencari tenaga kerja. Nah, tapi ada beberapa kebiasaan negatif yang juga dimiliki satuan kerja tersebut. Yang pertama adalah kecenderungan untuk berbuat kesalahan yang sama, terutama apabila kesalahan yang pernah dibuat tidak mempunyai dampak negatif yang kuat bagi perusahaan. Karena tenaga kerja yang direkrut mampu bekerja sesuai dengan tuntutan tugasnya. Kemudian sikap memandang enteng pada tugasnya sehingga usaha rekrutmen dihentikan apabila telah ada lamaran yang masuk dan tidak lagi mencari alternatif lamaran sehingga benar-benar mendapatkan yang terbaik. Itu biasanya kebiasaan dari para satuan kerja yang ditugaskan untuk mencari tenaga kerja. Nah, kemudian itu dari faktor internal. Kemudian dari faktor eksternal juga ada. Yang pertama adalah tingkat pengangguran. Dalam hal tingkat pengangguran tinggi, para pencari tenaga kerja dapat bertindak secara lebih selektif karena banyak pencari kerja yang melamar, jadi pasti banyak berkas yang masuk, jadi harus benar-benar selektif. Nah, sebaliknya kalau dalam situasi tingkat pengangguran yang rendah, pencari kerja tidak terlalu sukar dalam memperoleh pekerja yang sesuai dengan harapan perusahaan dari sisi pendidikan, pelatihan, dan juga pengalamannya. Karena kan pasti yang melamar memang orang yang bersedia mengikuti proses yang dituntut oleh perusahaan. Kemudian faktor eksternal yang kedua adalah kedudukan organisasi pencari tenaga kerja. Dalam posisi organisasi dibandingkan dengan organisasi lain yang bergerak dalam kegiatan sejenis digolongkan pada 3 keadaan, yaitu apakah perusahaan tersebut lebih kuat, atau relatif, atau bahkan lebih lemah. Yang ketiga, langka tidaknya keahlian atau keterampilan tertentu. Dalam kehidupan organisasional yang semakin kompleks, semakin beraneka ragam, keahlian dan keterampilan yang diperlukan. Di pasaran kerja tersedia tidaknya orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan tertentu itu bukanlah hal yang konstan. Artinya, mungkin saja terjadi bahwa pada suatu saat akan terjadi kelangkaan orang yang memiliki keahlian dan keterampilan tertentu. Yang keempat, proyeksi angkatan kerja pada umumnya. Nah, hal ini berkaitan erat dengan berbagai faktor demografi, seperti laju pertumbuhan penduduk, komposisi penduduk, kemudian dilihat dari jenis kelamin, apakah lebih banyak yang pria dibandingkan yang wanita, atau mungkin sebaliknya. Kemudian jumlah atau output dari lembaga-lembaga pendidikan, kemudian prosentase penduduk yang termasuk kategori angkatan kerja, dan juga informasi lainnya. Yang kelima, peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Peraturan merupakan faktor eksternal yang harus diperhitungkan dan ditaati. Misalnya, ketentuan mengenai upah minimum, upah lembur, ketentuan mempekerjakan wanita dalam prosentase tertentu, dan lain-lain. Kemudian yang keenam adalah praktek rekrutmen oleh organisasi lain. Teori manajemen sumber daya manusia ini menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya manusia yang diselenggarakan berdasarkan norma-norma etika yang berlaku di masyarakat. Yang ketujuh, tuntutan tugas yang kelak akan dikerjakan oleh para pekerja baru. Misalnya tidak ada yang menyangga bahwa mencari kerja yang sudah berpengalaman biasanya lebih sukar dibandingkan dengan usaha mencari tenaga kerja yang baru saja menyelesaikan pendidikan formalnya.
Evaluasi rekrutmen. Menurut Abdullah 2014, evaluasi kinerja merupakan tingkat kinerja yang diharapkan dalam suatu organisasi dan merupakan perbandingan atau benchmark, atau tujuan atau target tergantung pada pendekatan yang diambil. Evaluasi kinerja yang baik harus realistis dan dapat diukur, kemudian dapat dipahami dengan jelas, sehingga bermanfaat bagi organisasi maupun untuk para karyawan. Nah, kalau menurut Wilson di 2012, evaluasi kinerja merupakan tingkat yang diharapkan suatu pekerjaan tertentu untuk dapat diselesaikan dan merupakan pembanding atas tujuan atau target yang ingin dicapai. Sedangkan hasil pekerjaan merupakan hasil yang diperoleh seseorang karyawan dalam mengerjakan pekerjaan sesuai persyaratan pekerjaan atas standar kerja yang sudah ditetapkan. Nah, ini adalah tujuan evaluasi rekrutmen atau evaluasi kinerja. Menurut Bella Mirno, bagi perusahaan penilaian kinerja memiliki berbagai manfaat, antara lain evaluasi antar individu dalam organisasi, kemudian perkembangan diri setiap individu, dan juga pemeliharaan sistem dan dokumentasi. Nah, tujuan yang pertama adalah evaluasi antar individu dalam organisasi. Penilaian kinerja bertujuan untuk menilai kinerja setiap individu dalam organisasi dalam menentukan jumlah dan jenis kompensasi yang merupakan hak bagi setiap individu dalam organisasi. Yang kedua, pengembangan dari diri setiap individu dalam organisasi. Penilaian kinerja pada tujuan ini bermanfaat untuk mengembangkan karyawan yang memiliki kinerja rendah yang membutuhkan perkembangan baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan. Jadi difasilitasi oleh perusahaan. Kemudian pemeliharaan sistem. Berbagai sistem yang ada dalam organisasi memiliki subsistem yang saling berkaitan dengan subsistem lainnya. Jadi saling terkait, terintegrasi. Kemudian yang keempat adalah dokumentasi. Penilaian kinerja akan memberi manfaat dasar tindak lanjut dalam posisi pekerjaan karyawan di masa yang akan datang. Kemudian menurut Suwatno dan Priyansa di 2011, penilaian kinerja mempunyai beberapa tujuan dan manfaat bagi perusahaan dan karyawan yang dinilainya. Yang pertama adalah performance improvement. Ini memungkinkan karyawan dan manajer kerja untuk mengambil tindakan yang berhubungan dengan peningkatan kinerja. Kemudian compensation adjustment. Ini membantu para pengambil keputusan untuk menentukan siapa saja yang berhak menerima kenaikan gaji atau sebaliknya. Kemudian yang ketiga, placement decision. Ini menentukan apakah harus promosi, apakah harus transfer karyawan, mutasi, dan lain sebagainya, atau demotion, jadi penurunan. Ketika mungkin kinerja tidak baik, perlukah seorang karyawan tersebut diturunkan jabatannya atau golongannya. Kemudian training and development needs, yaitu mengevaluasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan bagi karyawan agar kinerja mereka lebih optimal, agar bisa mengupgrade diri mulai dari knowledge-nya, kemudian mungkin keterampilannya, kepribadiannya, dan lain sebagainya. Kemudian career planning and development, yaitu memandu untuk menentukan jenis karir dan potensi dari karyawan. Belangko lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan itu apa sih? Surat lamaran pekerjaan merupakan surat dari seorang yang membutuhkan pekerjaan pada orang yang bisa memberikan pekerjaan atau jabatan. Nah, cara menulis surat lamaran kerja yang benar. Sebenarnya sekarang semua sudah terkomputerisasi ya. Banyak perusahaan yang dalam membuka perekrutan itu sudah mempunyai form sendiri, tinggal di-input saja sama kita menyesuaikan dengan data diri kita, kemudian di-submit. Ada juga yang memang harus menggunakan surat lamaran kerja, kemudian dikirim via email. Ada juga memang perusahaan yang masih mau itu semua
kirim secara fisik dari dokumen yang dibutuhkan tersebut. Nah, sekarang kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara menulis surat lamaran kerja yang benar. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah kerapihan dan kebersihannya. Ini menjadi hal utama pada saat pembuatan surat lamaran kerja, karena bisa memberikan penilaian terhadap bagaimana karakter pelamar kerja. Gitu. Jadi misalnya teman-teman nanti pada melamar kerja kemudian dibutuhkan secara fisiknya harus dikirim ke perusahaan tersebut, pastikan bahwa dokumen yang berada di dalam amplop yang kalian kirim itu rapih, bersih, dan lengkap. Yang kedua, menulis identitas diri secara lengkap. Untuk mempermudah perusahaan menerima maupun memberikan informasi. Jadi ketika teman-teman memberikan lamaran pekerjaan, kemudian ternyata dokumen kalian itu komplit dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan, maka kalian akan masuk ke tahap seleksi. Nah, perusahaan itu harus memberikan informasi kan kepada teman-teman, kira-kira mungkin akan ada tahap selanjutnya seperti apa, waktu pelaksanaannya kapan. Nah, kalau teman-teman tidak menuliskan identitas diri dengan lengkap, itu akan menjadi sulit dan kemudian akan merugikan kedua belah pihak juga. Yang ketiga, tujuan surat. Ini untuk mempermudah dalam mengirim surat lamaran. Jadi dari awal, dari amplopnya, dari subjek emailnya, kalau misalnya di email itu harus sudah jelas untuk sesuai dengan penerimanya gitu. Jadi nanti yang membuka email itu tahu, oh ini ditujukan untuk siapa. Kemudian untuk surat juga begitu, oh ini harus diserahkan ke bagian yang mana. Syarat-syarat dan fungsi lamaran kerja. Syarat surat lamaran kerja. Yang pertama, surat lamaran harus memakai bahasa Indonesia yang baik. Nah, ini juga perlu disesuaikan dengan perusahaan yang akan kalian tuju. Apakah mereka membutuhkan kemampuan bahasa Inggris yang lebih baik? Nah, kalau memang dibutuhkan, ada baiknya surat lamaran kerja kalian juga ditulis menggunakan bahasa Inggris untuk menunjukkan bahwa kalian mampu berbahasa Inggris dengan baik dan benar. Tapi kalau memang tidak disyaratkan, menggunakan bahasa Indonesia pun tidak masalah, asal bahasa Indonesia tersebut sesuai tatanan bahasanya. Lalu surat lamaran ditulis dengan tangan yang rapi, ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan. Untuk saat ini sepertinya sudah jarang sekali ya perusahaan yang menuntut untuk penulisan surat lamaran kerja menggunakan tangan. Surat lamaran ditulis dengan bahasa yang sopan dan simpatik, ini harus. Kemudian surat lamaran harus berisikan hal-hal tentang identitas pelamar, riwayat pendidikan, maksud pelamar, dan lampiran. Karena hal-hal ini akan dinilai oleh perusahaan, sebenarnya pelamar ini sesuai nggak ya dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, fungsi surat lamaran kerja. Sebagai bukti tertulis atas pengajuan surat permohonan pekerjaan, kemudian sebagai media dan alat komunikasi, karena isinya merupakan data diri, dan yang ketiga sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Karena perusahaan pasti akan mempelajari berkas yang kalian kirim. Berkas mengenai diri kalian itu pasti tercermin di dalam dokumen tersebut. Rekrutmen untuk manajemen. Istilah manajemen bakat atau talent management ini biasanya berhubungan dengan manajemen berbasis kompetensi keputusan manajemen bakat. Ini sering didorong oleh satu kompetensi spesifik. Satu kompetensi dapat mencakup pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan juga sifat-sifat pribadi. Menurut Pella di 2011, talent adalah faktor pembeda kinerja organisasi. Talent adalah manusia-manusia yang ingin dipelihara perusahaan karena kelebihannya. Talent dapat juga diartikan karyawan yang diidentifikasi memiliki potensi menjadi pemimpin masa depan perusahaan. Manajemen talenta adalah suatu proses untuk memastikan suatu perusahaan mengisi posisi kunci pemimpin masa depan atau future leaders dan posisi yang mendukung kompetensi inti perusahaan atau unique skill and high strategic value. Nah, ini menurut Pella di 2011.
Jadi manajemen talenta ini terdiri dari berbagai proses, mulai dari perencanaan, kemudian sudah direncanakan, direkrutlah orang-orang yang berbakat ini, yang berkompeten ini, kemudian dilakukan penempatan sesuai dengan kompetensinya, kemudian dilakukan orientasi pasti bagaimana menyesuaikan dengan lingkungan baru, dengan jabatan baru, dengan bagian baru, pekerjaan baru. Kemudian dilakukan pengembangan untuk mengupgrade skill dan knowledge dari pekerja. Lalu dilakukan penilaian, kemudian pengelolaan, dan pemberian kompensasi yang tepat terhadap semua karyawan yang dimiliki oleh perusahaan. Proses manajemen sumber daya manusia meliputi 3 proses. Yang pertama, mengembangkan dan memperkuat karyawan yang baru masuk. Suatu proses karyawan pertama kali masuk perusahaan atau onboarding. Ini bisa berhubungan dengan seleksi, kebutuhan, kemampuan individu, dan sinergi antara ability dan job description yang diharapkan. Juga termasuk masa-masa orientasi. Jadi, ini adalah 3 proses yang dilakukan oleh manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah pada saat karyawan itu baru masuk. Jadi nanti akan dilakukan seleksi, kemudian kebutuhan perusahaan seperti apa, kemampuan individu seperti apa, dan mensinergikan antara ability dengan job description. Jadi antara kedua belah pihak tadi. Kemudian yang kedua adalah memelihara dan mengembangkan pegawai yang sudah ada di perusahaan. Kalau di poin pertama tadi adalah treatment yang harus dilakukan untuk pelamar yang baru bergabung. Kemudian kalau yang kedua ini adalah treatment yang dilakukan untuk pegawai yang sudah berada di dalam perusahaan, yaitu dengan melakukan pemeliharaan, dengan insentif, dengan fasilitas, dan lain sebagainya, dan juga dengan pengembangan, dengan pelatihan, coaching, dan lain sebagainya. Kemudian poin ketiganya adalah menarik sebanyak mungkin pegawai yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter bekerja pada perusahaan. Nah, ini adalah untuk para individu di luar sana yang masih belum bergabung dengan perusahaan, tapi memiliki kompetensi dan komitmen dan karakter yang diinginkan oleh perusahaan, maka manajemen sumber daya manusia ini harus berusaha untuk menarik mereka agar bisa bergabung dengan perusahaan. Faktor kesuksesan manajemen talenta. Menurut Manopo, terdapat 4 faktor pendukung yang menjamin suksesnya sebuah manajemen talenta diimplementasikan dalam organisasi. Yang pertama adalah dikendalikan oleh strategi bisnis. Kemudian berintegrasi dengan proses bisnis, jadi nggak bisa jalan sendiri. Yang ketiga, dikelola dengan cara pelatihan core business atau bisnis inti. Lalu menetapkan pola pikir talent. Ini adalah faktor kesuksesan dari manajemen talenta. Kemudian ada alur talent management. Yang pertama ada talent kriteria. Ini menetapkan kriteria talentanya. Gitu. Jadi mungkin dari segi pengetahuannya, pengalamannya, kinerjanya, gitu. Itu di talent kriteria. Jadi kita tetapkan dulu kriterianya seperti apa. Kemudian talent pool selection. Ini menyeleksi kelompok pusat pengembangan talenta. Kita identifikasi dulu, kemudian kita kumpulkan, kita seleksi kandidat-kandidatnya dari berbagai posisi, dari berbagai jabatan yang ada di internal perusahaan ya pastinya, dan juga dari eksternal jika memang kurang atau dibutuhkan lagi. Kemudian Talent Acceleration Development Program. Ini membuat program percepatan pengembangan talenta untuk merancang, merencanakan, dan mengeksekusi program pengembangan pada setiap peserta program manajemen talenta. Banyak ya sekarang di perusahaan-perusahaan jalurnya tuh bisa lompat gitu. Jadi mungkin dari golongan 1 bisa langsung ke golongan 3 kalau pekerja tersebut memiliki syarat yang dibutuhkan oleh jabatan tersebut. Kemudian key position assignment, evaluasi posisi kunci. Tujuannya penugasan dan penempatan peserta program manajemen talenta yang lulus uji kelayakan.
Lalu monitoring program. Setelah ada evaluasinya, dimonitoring kemajuan program tersebut. Ini untuk memonitor, memeriksa, dan mengevaluasi kemajuan yang ada. Apakah sesuai dengan perencanaan di awal. Langkah-langkah roadmap untuk manajemen talenta yang efektif. Pertama, harus mendapatkan komitmen. Kemudian langkah kedua, analisis pekerjaan dan orang-orang sekarang dan tentukan apa pengertian talenta. Jadi lakukanlah analisis pekerjaan dulu gitu, apa saja yang dikerjakan, yang menjadi tanggung jawab, kemudian apa saja seperti kriteria seperti apa yang dibutuhkan. Dan langkah ketiga, rekrut dan seleksi talenta-talenta yang sudah ditetapkan di langkah sebelumnya. Kemudian evaluasi kinerjanya. Yang kelima, analisis pekerjaan dan orang-orang yang dibutuhkan di masa yang akan datang. Sama seperti tadi, tapi ini lebih ke forecasting di masa yang akan datang. Lalu evaluasi potensinya. Kira-kira ada nggak potensi yang dibutuhkan di internal perusahaan. Kemudian kalaupun ada, langkah ketujuh, kembangkan orang-orang tersebut agar sesuai dengan kebutuhan yang akan datang. Kemudian langkah berikutnya adalah pertahankan orang-orang terbaik. Usahakan karyawan itu memiliki engagement terhadap perusahaannya, terhadap pekerjaannya. Berikan imbalan yang pantas, kemudian fasilitas yang layak, mempertahankan mereka itu dengan cara mengamini apa yang mereka harapkan dan goals yang mereka punya di perusahaan. Kemudian yang kesembilan adalah evaluasi hasil-hasil program. Evaluasi yang sudah dijalankan sebelumnya, apakah sesuai dengan yang diharapkan di awal. Tercapai nggak sih tujuan dari perencanaan program tersebut. Lalu muter lagi ke komitmen di awal, kemudian lakukan lagi analisis dan lain sebagainya. Karena itu harus terus update, tidak bisa dilakukan hanya di awal, kemudian langsung dijalankan programnya tanpa harus menelisik lagi, menganalisa lagi sebenarnya pekerjaan atau potensi yang dibutuhkan itu seperti apa. Tujuan manajemen talenta. Menurut Smilansky di 2012, tujuan dari manajemen talenta adalah yang pertama, untuk mengembangkan tim unggulan yang terbaik dalam kondisi bisnis yang penuh persaingan. Yang kedua, untuk memperoleh calon pengganti untuk posisi kunci eksekutif. Yang ketiga, untuk memungkinkan adanya saling pengisian antar eksekutif dari berbagai latar belakang fungsional, geografis, dan bisnis, sehingga dapat mengembangkan inovasi dan memanfaatkan sebaik mungkin sumber daya internal yang ada dalam perusahaan. Yang keempat, untuk mengembangkan peluang-peluang karir yang diperlukan yang dapat mempertahankan dan menarik eksekutif terbaik. Yang kelima, untuk membangun budaya yang mampu mendorong eksekutif terbaik menunjukkan kinerjanya di puncak potensinya. Yang keenam, untuk memastikan adanya peluang-peluang bagi karyawan yang paling bertalenta untuk dapat meningkat dengan cepat dari tingkat bawah perusahaan menuju ke atas. Yang ketujuh, agar dapat mempromosikan adanya keseragaman eksekutif berdasarkan jenis kelamin, latar belakang etnis, dan usia di dalam posisi kunci yang mencerminkan karakteristik pelanggan dan kelompok talenta yang luas. Kemudian untuk dapat menyusun proses asesmen karyawan berpotensi yang hasilnya melebihi perspektif manajer karyawan tersebut. Dan yang terakhir, untuk membangun rasa memiliki perlunya karyawan bertalenta yang baik, membuka peluang yang tidak terbatas bagi karyawan yang istimewa, dan mengembangkan karyawan untuk kepentingan perusahaan. Karena karyawan itu juga pasti memiliki tujuan untuk mengembangkan diri di perusahaan tersebut. Jadi ketika perusahaan bisa mengapresiasi talenta tersebut, kemudian memelihara talenta tersebut, itu akan berdampak manfaat untuk kedua belah pihak. Manfaat manajemen talenta bagi perusahaan dan karyawan. Menurut Mangku Prawira, manajemen talenta bermanfaat bagi perusahaan agar mampu mengurangi biaya kesalahan-kesalahan karena rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang tidak tepat.
Bisa juga untuk menghemat waktu dan mengurangi deviasi kinerja dibandingkan dengan perencanaan di awal. Dengan kata lain adalah untuk memperoleh karyawan yang memiliki kemampuan melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi ada manfaatnya, tadi seperti yang saya bilang, ada manfaat manajemen talenta bagi perusahaan dan juga bagi karyawan. Bagi perusahaan sendiri sudah pasti tujuannya kan meningkatkan kualitasnya, produktivitasnya, kapabilitasnya, kemudian efisiensi biaya, dan lain-lain. Nah, di sisi lain, untuk karyawan, ini juga bisa meningkatkan motivasi dan komitmen, gitu, karena bisa mengembangkan diri dan mengkomunikasikan jalur karir yang diinginkan. Kemudian bisa meningkatkan pengetahuan tentang kontribusi kepada sasaran perusahaan, dan juga bisa meningkatkan kepuasan kerja. Penerapan manajemen bakat saat ini. Dalam kondisi ekonomi saat ini, banyak perusahaan telah merasa perlu untuk memotong biaya. Ini harus menjadi lingkungan yang ideal untuk melaksanakan sistem manajemen bakat sebagai cara mengoptimalkan kinerja setiap karyawan dan organisasi. Namun, dalam banyak perusahaan, konsep manajemen modal manusia baru saja mulai berkembang. Bahkan hanya 5% dari organisasi mengatakan mereka memiliki strategi manajemen talenta yang jelas dan program-program operasional di tempat hari ini. Pertemuan tinjauan bakat merupakan bagian penting dari proses manajemen. Bakat secara keseluruhan, ia dirancang untuk meninjau kinerja dan potensi karir karyawan untuk membahas kemungkinan risiko lowongan karyawan saat ini. Untuk mengidentifikasikan penerus dan bakat atas dalam organisasi dan menciptakan tindakan untuk mempersiapkan rencana pembangunan karyawan pada peran masa depan dalam organisasi. Jadi tidak hanya saat ini, tapi juga untuk pembangunan karyawan di masa depan organisasi. Karena itu pun juga bermanfaat untuk organisasi. Baik, itu tadi materi yang bisa disampaikan di video pertemuan ketiga ini. Semoga bisa menambah pemahaman teman-teman dalam memahami materi minggu ini. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.